kehadiran di FMB 9. Dan kita akan membahasnya di dalam Forum Merdeka Barat 9. Di Forum Merdeka Barat 9. Informasi akurat, data valid, dan narasumber terpercaya. Komunikasi pemerintah dan komunikasi negara telah berubah sejalan dengan perubahan era. Perubahan era dari era sebelumnya ke era reformasi, kita mengubah bentuk arah komunikasi dari komunikasi sentralistik ke komunikasi decentralized. Diberikan komunikasi ke sektor-sektor, di mana Kominfo perannya menindaklanjuti dan mengorkestrasi serta menyiapkan ruang desentralisasi komunikasi publik. Forum Merdeka Barat 9 atau FMB 9 adalah forum dialog yang menghadirkan perwakilan pemerintah, lembaga hingga profesional di bidangnya dalam mengupas tuntas isu-isu kebijakan dan program pemerintah. Forum ini juga mengklarifikasi berbagai informasi sehingga masyarakat dan media mendapatkan informasi cepat, akurat, dari narasumber terpercaya. Kominfo dan media adalah mitra yang erat. Dengan adanya metamorfosis digitalisasi media dalam mencari informasi, FMB 9 juga menghadirkan diskusi hingga video edukasi yang semakin mudah diakses dalam berbagai platform. topiknya adalah negara kita sekarang sedang melangkah maju. ini memang Akan secara resmi BPH tahun 2023. Halo, selamat siang. Saya Taufik Imansyah kembali menyapa Anda dalam Forum Merdeka Barat 9. Pada 15 Februari 2023 lalu, Menteri Agama Republik Indonesia Yakut Khalil Qaumas didampingi Ketua Komisi 8 DPR RI Ashabul Kahfi telah menandatangani penetapan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH. Biaya haji tahun 2023 yang harus dibayarkan jemaah haji sebesar 49,8 juta rupiah atau 55,3% dari total biaya haji sebesar 90,05 juta rupiah. Kenaikan biaya ibadah haji tersebut bertujuan untuk memperhatikan aspek keadilan dan kesinambungan pengelolaan dana haji. Nah, berbicara mengenai pengelolaan keuangan haji, Kementerian Agama mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH untuk mengoptimalisasi pengelolaan dana haji agar bisa bermanfaat bagi jemaah haji yang masih mengantri di tahun-tahun berikutnya. Biaya penyelenggaraan haji naik bukan berarti tanpa alasan. Pemerintah menjamin layanan haji akan lebih maksimal dan berkesinambungan untuk tahun-tahun berikutnya termasuk juga masa tunggu bagi calon jemaah haji. Dan untuk menjabarkan seperti apa pengelolaan dan komponen biaya haji 2023, Forum Merdeka Barat 9 hari ini akan mengangkat topik penyesuaian biaya haji 2023 yang akan membahas penyelenggaraan haji di tahun 2023 dan juga komponen penyebab kenaikan biaya haji. Nah, bagi rekan-rekan media yang nanti ingin bertanya, silakan menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom
dan nanti akan kami bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Baik, sebagai pengantar dialog hari ini, kita saksikan terlebih dahulu informasi berikut ini. Biaya yang harus dibayarkan oleh calon jemaah haji tahun ini sebesar 49,8 juta rupiah. Besaran ini diambil dari 55,3% total biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH senilai 90 juta rupiah. Sementara 44,7% sisanya ditanggung oleh dana nilai manfaat sebesar 40 juta rupiah. Besaran biaya ini disepakati dalam rapat dengar pendapat antara Panja Haji Komisi 8 DPR dan Panja Haji Pemerintah pada Rabu 15 Februari 2023. Karena itu kita coba lihat dulu di BPKH-nya konfigurasi pemakaian keuangannya seperti apa. Sehingga nanti apakah benar ini 55,3 beban jamaah dan 44,7 beban nilai manfaat. Kami menyadari bahwa pemangkaian nilai manfaat ini memang harus kita jaga. Satu, menjaga istitoah, yang kedua, keberlanjutan keuangan haji kita terjaga dengan baik. Kalau dari sisi besaran tentu ini masih besar ya, tapi pencapaian kita untuk menurunkan ini sudah saya kira sangat jauh, luar biasa. Pemerintah dan DPR telah bersepakat besaran BPIH yang tadi disampaikan oleh Ketua Panja yang terdiri dari BP yang dibayar langsung oleh jemaah haji dan besaran penggunaan nilai manfaat. Kita telah menyepakati BPIH tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi ditetapkan dalam mata uang rupiah sama seperti BPIH pada tahun 1443 Hijriah atau 2022 Masehi yang lalu. Meskipun tentu kita sama-sama memahami bahwa sebagian besar biaya operasional haji dibayarkan dalam mata uang asing, Saudi Arabian Rial dan US Dollar. Kita sepakat bahwa besaran rata-rata biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun 1444 Hijriah untuk jemaah haji reguler per jamaah sebesar 90.050.637,26 sen rupiah. Selama ini jumlah jamaah haji Indonesia adalah yang terbesar sedunia. Hal tersebut sudah menjadi tugas pemerintah untuk melayani para jemaah haji sehingga bisa menjalankan ibadah haji dengan baik. Pemerintah juga menjamin pelayanan kepada jemaah haji terkait fasilitas seperti penerbangan, transportasi, penginapan, dan catering. Dan sebelum kita mulai dialog hari ini, saya akan perkenalkan terlebih dahulu dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya. Ada Pak Hilman Latif, Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia lewat sambungan Zoom. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Hilman. Pak Hilman, mohon maaf di-unmute terlebih dahulu. Pak Hilman. Baik, sebelum kita akan mendengarkan komunikasi dan suara dari Pak Hilman, saya juga akan menyapa Pak Muhammad Yasin, pengamat perhajian Indonesia dan juga Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia 2012 dan 2017 yang telah hadir bersama saya di studio. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Baik, sebelum kita akan bertanya kepada Pak Hilman dan komunikasi kita kembali tersambung, saya akan bertanya dulu kepada Pak Yasin. Tadi kita sudah dengarkan bahwa biaya haji untuk tahun 2023 ini kan sudah ditetapkan ada kenaikan sebesar 49,08%. Jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, tadi saya lihat juga ada headline yang mengatakan bahwa biaya haji Singapura juga naik. Sebenarnya Indonesia ini naiknya cukup signifikan atau bagaimana dibandingkan dengan negara-negara tetangga? Ya, khusus Indonesia ini berbeda dengan Singapura. Mungkin ada kemiripan dengan Malaysia, tapi ada hal-hal yang tertentu yang memang harus dibedakan dengan Malaysia, kan khususnya adalah jumlah jamaah haji yang berangkat. Kalau di sana itu kuotanya kan dapatnya hanya sekitar 31.000
1.500. Sedangkan di Indonesia itu ya kalau 1% dari total populasi orang yang beragama Islam atau penduduk Indonesia yang beragama Islam itu mestinya 200.000 lebih. Tapi kira-kira kan kesepakatannya 155.000 lah, sekian seperti itu. Nah, sehingga jumlah terbesar jamaah haji untuk negara-negara di dunia ini yang paling besar ya Indonesia. Tapi perlu diingat juga bahwa kita mensyaratkan ada setoran awal yang jumlahnya 25 juta. Kemudian berkumpul setoran awal ini di dana yang dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji itu sekarang itu posisinya kurang lebih 166 triliun. Nah, 166 triliun ini ada kewajiban dari BPKH untuk melakukan pengembangan. Dalam pengertian untuk menginvestasikan sehingga dana itu menjadi lebih banyak, mendapatkan untung walaupun orientasinya tidak profit oriented organization. Tapi termasuk ini lembaga nirlaba ya, non profit organization, tapi kan ada kewajiban untuk mengembangkan itu. Sama tabung haji di Malaysia. Nah, misalnya kalau kita memotong Kompas itu dana haji Malaysia atau tabung haji Malaysia yang mengelola dana haji Malaysia itu mampu mengembangkan, walaupun di saat COVID dia malah untung lebih banyak. Misalnya saja tabung haji Plantation itu untungnya 10,7 triliun rupiah tuh ekuivalensinya ya. Tahun sebelumnya adalah 10,4, jadi 0,3 triliun tuh perbedaannya itu. Jadi kan ada katakanlah margin keuntungan yang lebih baik walaupun di masa COVID gitu. Nah, kembali ke BPKH, duitnya 166 triliun dikelola ya untuk dikembangkan. Pada saat sebelum tahun 2017, 2016 itu, dana yang ada di Kementerian Agama atas setoran awal plus bunga atau plus nilai manfaat dari sukuk atau SBSN, dari deposito dolar, real dan juga rupiah, yaitu keluar nilai manfaatnya ya, yang kembali lagi ke deposito ya keluar lagi manfaatnya, itu totalnya adalah 91 triliun. Bisa memberangkatkan jamaah haji dengan pemberian kemurahan hampir sebesar 50%. Saya tidak menganggap subsidi karena ini bukan subsidi. Nilai manfaat itu sebenarnya duit masyarakat yang harus dikembalikan, nilai manfaatnya itu kepada siapa? Kepada calon jemaah haji. Yang berikutnya? Nah, yang pada saat yang bersangkutan, tahun yang bersangkutan, setiap tahun kan keluar nilai manfaat, bukan habis itu. Kalau subsidi itu artinya kan uang yang diada-adakan untuk membantu. Loh, ini uang dari masyarakat yang kembali kepada masyarakat untuk meringankan biaya dan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, termasuk pemondokan, termasuk transportasi di Arab misalnya, dan lain sebagainya, termasuk layanan makan dan lain sebagainya itu. Kemudian transportasi menuju Masjidil Haram dikala di Mekah, itu menjadi hal yang harus misalnya dipikirkan oleh BPKH dan Kementerian Agama. Nah, kembali tadi, saat tidak ada kewajiban Kementerian Agama mengembangkan ya, tapi 40 triliun kurang lebih ya, 39 triliun itu masuk ke sukuk SBSN, yaitu surat berharga syariah negara. Ada bunganya 5%. Itu sudah keluar misalnya 2 triliun atau bahkan 3 triliun ya dari jumlah yang ditanam. Ini kan tinggal nambah-nambah. Artinya seberapa kemampuan untuk mengembangkan uang itu sehingga bisa meringankan jamaah. Kalau pada waktu 91 triliun bisa memangkas biaya itu menjadi lebih murah 50%. Kenapa dana yang sekarang 166 triliun kok tidak bisa memotong sama dengan pada saat dana itu dikelola oleh BPKH yang kewajibannya selama ini dari 2017 sampai 2023 ini mengembangkan dana itu. Mestinya dapatnya duit mesti lebih banyak. Pertanyaannya, berapa nilai manfaat yang diperoleh oleh BPKH itu yang senyatanya? Dari sukuk, dari deposito, dari investasi lain, emas misalnya, atau portfolio, surat berharga. Tuh.
Ngumpulnya berapa itu harus ditransparan, disampaikan kepada publik. Terus itu sudah mencapai target kinerja atau belum. BPKH itu lembaga publik loh ya. Ya, harus bertanggung jawabnya itu kepada publik juga. Sesuai dengan pasal 26 ayat 2. Itu harus bertanggungjawabkan kepada publik melalui media seperti ini. Berapa aset liquidnya, berapa aset yang non liquid, berapa penghasilan atau nilai manfaat yang diperoleh, sehingga bisa membantu memurahkan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Gitu Bung Top. Bahas lebih jauh terkait atau membandingkan dengan bagaimana sih pengelolaan dana haji di negara-negara tetangga. Saya akan mencoba kembali untuk menyapa Pak Hilman Latif. Halo, selamat siang Pak Hilman. Assalamualaikum. Pak Hilman, bisa di-unmute atau memang masih ada kendala komunikasi nih ya, sepertinya? Kita akan menanyakan sebenarnya. Baik, kita akan mencoba kembali untuk bertanya dulu Pak Yasin. Sepertinya memang masih ada kendala komunikasi dengan Pak Hilman. Ya, tadi saya tertarik sebenarnya dengan apa yang dijelaskan Pak Yasin terkait negara Malaysia misalkan contohnya mereka ada tabungan haji. Nah, apakah ini bisa diimplementasikan sebenarnya di Indonesia untuk tabungan haji ini agar tidak terlalu memberatkan begitu? Loh, memang tujuannya itu ada BPKH itu. Nilai manfaatnya besar untuk tidak memberatkan jamaah haji. Banyak orang yang beragama Islam mampu melaksanakan rukun Islam yang kelima yang hukumnya wajib bagi yang mampu, ya. Yang kurang mampu dibantu oleh BPKH menjadi mampu, kan seperti itu harusnya, ya. Jadi istitoah tadi yang disebutkan oleh salah satu anggota DPR tadi kan syaratnya adalah yang orang yang mampu untuk melaksanakan ibadah haji. Ya kalau ditanyakan apa bedanya dengan di Malaysia, Malaysia itu lebih bisa memaksimalkan untuk mendapatkan nilai manfaat yang besar, walaupun sebenarnya sama, berbasis syariah dan tidak berisiko, artinya risikonya itu relatif kecil. Maka dia itu punya bidang usaha di perkebunan, karet dan kelapa sawit, dan tempatnya di Indonesia. BPKH punya apa enggak ini kelapa sawit di Indonesia? Nah, kalau BPKH ini punya, kan ini di lahan sendiri kan lebih bisa aksesnya kan. Nah ini Malaysia punya di Kalimantan Utara, di Kalimantan Timur, di Riau. Di Riau itu adalah sekitar 85.000, di Kalimantan Utara itu hektar Pak ya, 95.000. Dan di tempat lain di Sanggau, di Ledo, di Kalimantan Barat juga punya. Kemudian punya perhotelan, hotel yang ada di Australia, ada apartemen. Terus ada di sektor keuangan tentunya portofolio. Semua itu menghasilkan dari dana yang dideposito saja bisa menghasilkan uang kira-kira dari ya yang terkumpul dari 275 triliun itu bisa menghasilkan uang yang cukup menambah nilai manfaat atau hasil dari apa itu namanya tabung haji Malaysia. Ya, tabung haji itu THM ya, tabung haji. Kalau kita BPKH di sana THM lah gampangnya untuk menyebutkan. Jadi lebih bisa memaksimalkan nilai manfaat sehingga bisa membantu untuk meringankan walaupun dia menetapkan ongkosnya itu 100 ya, 100 juta. Tapi faktanya dia itu jamaahnya hanya lebih kecil sekitar 38,6 juta. Ya kan Pak? BP-nya kecil. Nah kembali lagi ke BPKH, BPKH kok nggak bisa, uangnya kan sama, ya dengan yang ada di tabung haji. Tapi dia bisa memutar ke perdagangan, ke perkebunan, ke perhotelan, jasa-jasa yang lainnya yang sifatnya tidak berisiko tinggi dan menghasilkan return atau nilai manfaat yang juga tinggi. Ya, itu artinya investasi yang harus dilakukan oleh BPKH untuk meningkatkan nilai manfaat itu harus betul-betul tepat ya, sehingga nilai manfaatnya juga bisa dirasakan oleh jemaah haji begitu ya Pak. Tapi saya kira itu perlu merubah regulasi. Undang-Undang 34 tahun 2014 itu. Karena uang itu faktanya tersebar di perbankan, bank syariah, bank konvensional, dan juga sukuk.
Kalau dia mau berinvestasi kan perlu menarik modal. Bisakah perbankan itu ditarik modalnya misalnya yang ada ditaruh di salah satu bank A gitu. Ada 30 triliun, kita mau pakai 20 triliun, bisa apa enggak? Banknya kan pasti mengeluh nih, likuiditas saya terganggu kalau diambil segitu. Dia kan juga harus, katakanlah, melakukan kegiatan sesuai dengan standar operasional perbankan. Harus lending operation kan, itu harus juga melakukan investasi di bidang keuangan, misalnya dibelikan saham-saham yang blue chip misalnya, dari uang haji itu oleh perbankan yang bersangkutan. Kalau serta-merta ditarik, apa bisa mampu untuk kegiatan hotel misalnya ya, terus kemudian untuk apartemen, untuk perkebunan, untuk perdagangan, dan lain sebagainya itu. Ya. Nah, ini regulasinya harus diubah, bahwa bank harus menyediakan berapapun yang diminta. Kalau berapapun yang diminta, bentuknya adalah giro. Giro itu kan setengah cash. Nah, atau bukan setengah cash, maksud saya itu liquid ya, very liquid ya. Uang yang ada dalam bentuk giro itu ditarik berapapun bisa. Dan nilai manfaatnya kecil kalau giro itu, sangat-sangat kecil gitu. Nah, kalau sudah terlanjur deposito, dan bahkan program dari sebelumnya bahwa uang itu harus jadi deposito, kan sulit untuk narik, gitu loh. Ya. Bung. Nah, kalau Taufik. saya akan berbicara sedikit terkait dengan ini kan sudah ditetapkan penyesuaian biaya haji 2023. Sebenarnya kalau Pak Yasin sendiri melihat, koreksi saya kalau salah, ada 13 komponen biaya haji yang harus dibayarkan oleh jemaah. Dan 5 diantaranya ini yang lumayan cukup besar dan hingga akhirnya dibuatlah penyesuaian ini. Apa saja sebenarnya Pak Yasin kalau boleh tahu? Ya, jadi yang paling dominan kalau untuk direct cost itu adalah biaya penerbangan. Itu mendominasi kira-kira ya, kalau direct cost itu bisa mendominasi kira-kira 60% lah gitu. Dari total biaya direct cost. Kalau direct cost itu kan untuk living cost dan untuk biaya hotel di Mekah. Itu hanya 800. Dan hampir sama 800. Living cost itu kira-kira juga 800 pada saat saya dinas sebagai irjen itu. Mungkin sekarang ya living cost bisa saja 900 atau miliar maksud saya ya. Atau 1 triliun katakanlah begitu. Nah, yang paling dominan mendominasi itu adalah biaya penerbangan luar negeri. Sedangkan indirect cost yang mendominasi itu adalah biaya layanan di luar negeri, itu termasuk hotel yang ada di Madinah, layanan kemudian dengan muasasah itu adalah di Arafah, di Mina, dan lain sebagainya, termasuk biaya makan tadi. Di samping living cost kan juga ada biaya makan gitu. Tadi dikurangi jadi 2 kali sehari. Iya, ya dulu 2 hari sekali, yang paginya snack. Enggak 3 kali, Malaysia juga 2 kali. Indonesia juga 2 kali, yaitu siang dan malam. Cukuplah itu kan. Kalau makan terus kan nggak ibadah nanti ya. Terus di sana. Gitu. Nah, terus yang poin yang penting itu bahwa misalnya untuk hotel ya di Mekah itu yang dominasinya kira-kira kalau dalam direct cost itu ya sekitar katakanlah 20% lah. Sama dengan living cost itu sekitar 800-an pada saat itu miliar ya. Sebenarnya di Mekah itu kita pernah melakukan efisiensi dengan menawar hotel itu di tahun 2014. Kita bisa melakukan efisiensi dengan Pak Dirjen Haji tentunya, bukan kok Irjen ya. Kita mendorong dan ikut mendukung di belakangnya, kemana-mana ikut kita. Jadi bisa menghemat 100 miliar. 100 miliar masuk ke dalam rekening DAU, dana abadi umat. Demikian juga di Madinah. Majmuah tidak bisa ditawar Pak Yasin, nyatanya bisa. Emang 40%. Demikian juga catering, bisa juga ditawar. Ini adalah suatu kegiatan yang menunjukkan bahwa kita itu mengedepankan efisiensi walaupun itu di luar negeri. Tidak bisa persis pengadaan barang dan jasanya memakai sistem di Indonesia, tapi prinsip efisiensi itu harus kita munculkan dengan cara apa? Menawar. Ternyata bisa. Itu bukan sekedar ngomong ya. Kita tuh melihat ya, ini mohon maaf kita sampaikan juga bukan ria atau pamer. Kita tuh ikut terjun dari hotel ke hotel, misalnya kalau di Mekah itu ada 119 hotel yang disewa. Saya
ikut terjun satu persatu. Yaitu menanyakan harganya sudah ditawar atau belum dengan tim dari Dijen PHU. Baik. Ya, Dijen PHU kita dampingi terus gitu loh. Dalam pengertian ikut menawar agar menimbulkan efisiensi. Itu gitu, yang jadi catatan pentingnya ya, efisiensi sebenarnya. Nah, kalau tadi menyatakan 90 juta, udah dilakukan efisiensi tawar-menawar atau belum? DPR kok langsung setuju? Nah, baik. ini kan DPR ini kan wakil rakyat. Ya. Kenapa harus begitu kan? Baik, kita akan bahas lebih dalam lagi. Saya akan kembali mencoba menyapa Pak Hilman Latif, Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah bisa mendengar dan kita bisa berkomunikasi. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah membahas sedikit terkait bagaimana pengelolaan dana haji, kemudian nilai manfaat. Tapi yang akan saya tanyakan terlebih dahulu kepada Pak Hilman. Kita tahu bahwa jemaah haji dalam waktu kurang lebih 1 bulan sudah akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebenarnya kalau kita flashback sedikit, bagaimana sih mekanisme pendaftaran haji di tahun 2023 ini dan terkait batasan umur sampai dengan kuota wilayah yang ditetapkan, Pak Hilman? Baik, terima kasih Pak Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Yasin yang saya hormati, salam kenal. Saya kira ini sudah kita ketahui bersama dan kita bersyukur bahwa akhirnya Indonesia mendapatkan kuota kembali normal ya, 221.000 orang dan 203.000 orang diantaranya adalah jamaah haji reguler. Sementara sisanya itu jamaah haji khusus. Dan kami sejak beberapa bulan yang lalu sudah mencoba memitigasi beberapa hal yang terkait dengan BPIH ini karena kita belajar juga di tahun 2022 yang lalu ya, ketika kuotanya diberikan hanya 47%, dan ternyata kita menghadapi situasi di mana beberapa komponen biaya yang terakhir 2019 yang kita jadikan rujukan, tetapi kita juga harus pahami bahwa dari 2019 ke 2022 itu sudah berjalan 3 tahun. Dan artinya ke 2023 adalah 4 tahun. Nah, dari situlah kemudian kita belajar bagaimana merumuskan biaya-biaya yang akan dibebankan kepada jamaah maupun kepada nilai manfaat. Nah, yang kedua, kami saat ini kita bersyukur juga bahwa untuk tahun musim haji 1444 Hijriah atau tahun 2023 tidak ada batasan usia. Nah, artinya bahwa jamaah yang tertunda tahun 2020 dan juga tertunda tahun 2022 karena ada batasan usia, insya Allah berkumpul di tahun 2023. Dan setidaknya kita akan memberangkatkan jamaah dengan usia di atas usia 65 tahun itu sekitar 65.000 orang gitu ya. Dan ini yang sedang kita mitigasi bagaimana penyelenggaraan haji untuk Indonesia dengan jamaah lansia yang begitu banyak. Sementara pada saat yang sama, saat ini kita tidak mengeluarkan kebijakan baru terhadap pendampingan lansia. Karena kalau kita mengeluarkan kebijakan pendampingan lansia, kita akan menggeser lagi orang-orang yang sudah antri bertahun-tahun sebanyak ya 65.000 juga. Jadi ini yang kita siapkan. Nah, kemudian yang ketiga, alhamdulillah kami berdasarkan beberapa studi yang kami miliki, mencoba juga untuk merumuskan ya proporsi biaya yang lebih proporsional. Memang Bapak Ibu sekalian, teman-teman Pak Yasin dan Pak Taufik, bahwa yang kami ajukan awalnya adalah 98 juta rupiah atau 98,8 juta rupiah atau naik 500.000 dari tahun 2022. Apa sih komponen yang paling menonjol saat ini? Nah, memang agak yang berbeda, yaitu bahwa biaya masyair atau khidmatul masyair, layanan pada saat haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, yang dulu bertahun-tahun tidak naik, sekarang naiknya sampai 300-400%. Dari 1.500 atau 1.400 menjadi 5.656. Atau dari 4 juta atau 4,5 juta menjadi 22 juta rupiah tahun lalu. Dan ini tentu saja mengagetkan, dan kami juga saat ini ya
untuk Khidmatul Masyair setelah kami tahun lalu melayangkan protes, baik secara resmi maupun tidak resmi. Dalam kunjungan-kunjungan kami sampaikan direct kepada Menteri Haji, Wakil Menteri Haji, kepada Deputi Kementerian, bahwa kami merasa keberatan dengan biaya yang tahun lalu naik secara tiba-tiba. Dan karena itulah, dari protes-protes yang ada, Saudi kemudian membuat satu kebijakan baru, yaitu bahwa Khidmatul Masyair, layanan di Masyair saat ini yang dikelola oleh syarikah, itu kemudian kami diberikan kebebasan untuk melakukan negosiasi dan pemilihan terhadap syarikah yang kira-kira layak dan bisa disetujui paket-paketnya. Dan itu pun saat ini harganya masih tinggi, tidak kembali ke tahun 2019, tetapi hanya turun saja beberapa digit dari tahun 2022. Nah, oleh karena itulah kemudian kita melihat bahwa biaya untuk tahun ini 90 juta ya, yang berdasarkan kesepakatan kami dan DPR dari 98 ke 90 juta kami anggap sebagai satu kompromi gitu ya, satu kompromi di mana memang untuk tahun ini jamaahnya sangat beragam. Meskipun kuotanya penuh, tetapi sebetulnya di situ ada lunas tunda 2020, yang 2022, yang kemudian ada orang yang baru akan melunasi. Karena itu konfigurasinya ada 3 macam atau 3 karakteristik dari jamaah haji. Yang kemungkinan normal itu adalah baru tahun 2024 gitu ya, mengenai pembiayaan ini. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tawaran kami pada waktu itu, bagaimana sebetulnya karena kami membaca data juga yang ada di PPKH dan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi bila ya, terjadi seperti tahun 2022 dan itu yang kita hindari. Oleh karena itu alhamdulillah ya, dengan komposisi yang ada 49,8 juta saat ini yang dibebankan kepada jamaah sudah menunaikan kewajibannya di atas 50%. Artinya komposisi istitoahnya juga sudah terjaga. Saya kira itu beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Baik, tapi tadi terkait dengan Anda juga sempat menyampaikan bahwa banyak atau puluhan orang atau ratusan ribu orang masih mengantri hingga beberapa tahun lamanya. Mungkin salah satunya termasuk Anda yang saya tahu ya, juga belum berangkat haji dan masih dalam antrian begitu. Apakah ada formula sebenarnya Pak Hilman untuk mengurangi masa tunggu ini dan sejauh ini sudah berapa data jamaah haji yang sedang menunggu untuk diberangkatkan dan yang sudah mendaftar? Ya, jadi kalau dalam undang-undang yang disebut dengan jamaah haji adalah mereka yang sudah melakukan setoran haji dan mendapatkan porsi gitu ya. Nah, saat ini jumlah orang yang berada dalam kategori jamaah tunggu itu ada 5,3 juta orang, gitu ya. Dan saat ini juga pemerintah Saudi maupun di kita itu sedang berdiskusi banyak cara yang paling tepat untuk mengurangi antrian haji di seluruh dunia, termasuk Indonesia yang antriannya cukup lama. Ya. Tapi yang paling lama tentu saja kita tahu Malaysia, karena di Malaysia bisa sampai 140 tahun untuk berangkat haji ini. Nah, bulan Januari tahun ini ya kemarin mengikuti satu seminar atau Muktamar Haji dan Umrah di Saudi Arabia dan mereka kemudian mendiskusikan kemungkinan-kemungkinan di masa depan terkait dengan upaya memfasilitasi lebih banyak lagi jamaah haji. Kalau saat ini katakanlah 2,5 sampai 3 juta orang, maka bisakah tahun-tahun ke depan untuk layanan di Arafah dan Mina itu jumlahnya bisa menjadi 2 kali lipat. Sebagai contoh ya, Saudi sudah melakukan Tausi'ul Mina, perluasan Mina yang di Indonesia dikenal dengan Mina Jadid. Ya, tapi bagi pemerintah sana Mina itu hanya satu, ya, hanya diperluas saja. Jadi tidak ada yang disebut dengan Mina Jadid, gitu ya. Yang kedua, saat ini juga saya kemarin melihat beberapa desain bagaimana di Mina tenda-tenda itu akan ditingkat, Pak. Akan ditingkat, yang itu juga sebetulnya masih menjadi perdebatan di kalangan para ulama sana ataupun di Arafah, apakah tenda-tenda itu layak ditingkatkan atau tidak secara syar'i, gitu ya. Karena berdoanya harus langsung ke langit, Pak. Kalau terhalang sama orang tidur di atas, ya enak juga doanya di Arafah, gitu ya, ataupun di Mina. Nah, yang ketiga, saat ini juga ada pikiran
bahwa mungkin ke depan, karena Mina itu sempit ya, Arafah juga sebegitu adanya, bahwa mungkin nanti ke depan akan ada perubahan fikih haji, Pak. Bahwa boleh jadi nanti itu jamaah tidak mabit di Mina selama 2 malam atau 3 malam seperti saat ini, tetapi hanya mampir beberapa jam saja untuk melakukan jumroh. Dan karena itu mereka akan kembali ke hotel. Berarti isunya adalah bagaimana mengenai flow dari jamaah yang berbagai belahan dunia ke Arafah, ke Jamarat gitu ya, kemudian balik lagi ke hotel. Nah, ini juga masih menjadi isu. Tapi intinya bahwa upaya untuk mengurangi antrian yaitu adalah dibukanya keran yang semakin luas bagi jamaah haji di seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, dalam perspektif Indonesia, ini terakhir yang saya sampaikan adalah bagaimana dengan skenario untuk setoran awal yang kami lihat saat ini sudah kurang proporsional, dan insya Allah kami sedang merumuskan dan akan kami sampaikan juga kepada publik, dan mudah-mudahan tidak ramai lagi. Tetapi itu penting juga untuk menjaga ya pendanaan haji, pengelolaannya ke depan juga semakin bagus performanya, ya, yaitu kami harus menaikkan mengenai setoran awal gitu ya. Setidaknya ini jumlah jamaah yang daftar mungkin ya tidak terlalu banyak, tetapi dana yang dikelola setidaknya bisa tetap cukup ya untuk meningkatkan nilai manfaat dalam rangka membiayai jamaah haji berikutnya. Baik. Saya kira itu, Pak Taufik. Pak Hilman, tadi ada beberapa catatan yang bisa saya highlight sedikit soal berharap bahwa Indonesia akan mendapatkan penambahan kuota haji mengingat orang yang berminat untuk berangkat ke Tanah Suci semakin banyak setiap tahunnya, dan semoga saja antriannya tidak cukup panjang. Dan tadi ya akan ada mungkin penyesuaian lagi di tahun depan untuk biaya awal pendaftaran haji. Nah, terkait biaya tadi saya sempat bertanya dan berdiskusi dengan Pak Yasin bahwa ada beberapa komponen biaya haji yang menyebabkan penyesuaian biaya haji ini memang harus dilakukan oleh pemerintah dan juga Kementerian Agama khususnya. Apa saja sebenarnya selain akomodasi, kemudian visa mungkin, kemudian juga biaya transportasi, penerbangan, apa saja. Lalu bagaimana sebenarnya bagi calon haji ini yang sudah mendaftar tapi tidak memiliki kemampuan untuk membayar pemenuhan biaya haji 2023 ini? Ya, baik. Saya kira ini penting ya, mengenai direct cost dan indirect cost ini selalu menjadi pertanyaan, dan kami tentu saja juga sudah cukup lama mendapatkan catatan lah ya, bahwa sebetulnya direct cost-nya itu berapa sih gitu. Nah, sekarang kita hitung, Pak, ya biaya penerbangan katakanlah 32 juta rupiah, akomodasi di Makkah saat ini 15 sampai 18 juta rupiah. Gitu. Akomodasi di Madinah katakanlah 4 sampai 5 juta rupiah. Nah, kemudian juga living cost ya, kita saat ini turun menjadi 750 real. Dan kemudian ada visa, dan terpenting juga adalah layanan masyair gitu ya. Untuk hajinya saja saat ini adalah sekitar 20 juta rupiah, Pak. 18 sampai 20 juta rupiah, yang dulu itu hanya 4 juta. Nah, belum itu dihitung dengan makan ya, katakanlah makan 4 sampai 5 juta rupiah, kemudian di Makkah dan di Madinah sampai 17 kali misalnya. Nah, itu sebetulnya dari 90 juta itu mungkin 80 juta itu direct cost semua, Pak, atau bahkan 85 jutanya direct cost. Jadi sebetulnya untuk operasional itu ya mungkin 1-2% saja, Pak, dari BPIH yang ada, baik untuk layanan di luar negeri maupun layanan di dalam negeri gitu loh. Oleh karena itu ketika kami dengan DPR kemarin melakukan efisiensi, melakukan sisiran-sisiran 2 hari 2 malam gitu ya, ya turunnya hanya 200.000, Pak. Karena apa? Karena yang disisir adalah misalnya layanan luar negeri dan layanan dalam negeri, yang itu kecil. Tetapi kalau kaitannya dengan biaya per hotel misalnya, itu yang cukup besar gitu ya. Selain tentu saja tadi disebutkan Pak Yasin mengenai penerbangan internasionalnya, kita charter itu juga tinggi, dan sekarang alhamdulillah sudah disepakati harganya, meskipun negosiasi dengan Saudi Airlines itu cukup alot gitu ya, karena mereka memiliki asumsi dolar yang berbeda dengan kita gitu ya.
Nah, ini dolar juga sudah tidak bisa diabaikan lagi, Pak. Tahun lalu kita menggunakan 14.250. Saat ini sudah 15.150. Saudi menggunakan asumsi 15.500 gitu ya. Yang aman 15.300. Nah, barang yang sama ya, dengan harga yang sama, maka jatuh ke rupiahnya akan meningkat gitu. Termasuk juga harga real yang darinya 3.000, 3.200 sampai 3.800 tahun lalu, sekarang sudah 4.000 lebih. Nah, ini saya kira hal-hal yang terkait dengan direct cost yang juga mungkin ke depan harus kita mitigasi terkait dengan pembiayaan haji. Oleh karena itu, skema yang kami ajukan, meskipun 70-30 itu tidak mendapatkan dukungan, termasuk dari DPR, maka kami akan jadikan momentum ini. 55% dari jamaah itu berupa BP-nya, ya, itu kemudian kita harus membuat dalam 10 tahun ke depan, kira-kira naik berapa persen per tahun. Hitung juga inflasinya per tahun berapa, dan kemudian akan kita umumkan kepada masyarakat bahwa prediksi 2024 akan sekian, 2025 sekian, 2026 sekian, dan ya karena mereka itu setorannya dulu hanya 25 juta, kami sudah meminta kepada BPKH untuk menyiapkan skenario agar masyarakat bisa top up, gitulah, bisa nabung, bisa nambah dari setoran awalnya yang dulu 25 juta, ada uang 1 juta ditambah, ada uang 100.000 dimasukin, ada uang 2 juta dimasukin, sehingga dalam 1 tahun 2 tahun itu mereka lebih siap. Nah, kemudian yang terakhir pertanyaannya tadi, bagaimana dengan jamaah yang tidak mampu berangkat tahun ini? Nah, kalau dalam konsep istitoahnya, Pak, bukan hanya biaya saja sebetulnya yang menjadi pertimbangan atau menyebabkan orang tidak berangkat, tetapi juga adalah mengenai kesehatan, mengenai kesibukan kerja, ya, mengenai kondisi di rumah, ya, ataupun tentu saja di sini biaya. Dan hingga kini kami memang belum mendapatkan laporan apakah ada jamaah yang mengundurkan diri yang akan berangkat tahun 2022 ini karena tidak sanggup membayar pembiayaan pelunasan. Saya kira itu, Pak. Baik. Tadi kalau misalkan berbicara soal skema pengelolaan dana haji sebenarnya seperti apa, dan saya akan bertanya ini kepada Pak Yasin. Mungkin Pak Yasin ketika mengelola haji ini di tahun 2012 sampai 2017, ada catatan yang bisa dipelajari sebenarnya dari biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH, apa saja yang bisa dipelajari walaupun memang sekarang ini terkait inflasi, kemudian ada juga kurs dan lain sebagainya, faktor ekonomi yang mempengaruhi penyesuaian biaya haji. Tapi jika kita belajar dari tahun-tahun sebelumnya, apa kira-kira yang bisa disampaikan Pak Yasin? Ya, jadi kalau biaya haji selama saya di Kemenak dulu, 2012 sampai 2017 ya, nah itu Kementerian Agama yang saat itu mengelola dana haji setoran awal yang jumlahnya tadi saya sampaikan itu 91 triliun, dan saat itu biaya hajinya adalah sekitar 60 juta sekian, itu mampu mengenakan biaya atau mengenakan biaya kepada jamaah haji untuk sampai lunasnya itu hanya nambah 10 juta, kurang lebihnya 35 juta, ya. Kan naik demi tahun, naik sampai tahun 2023 ini tentunya. Tapi yang kenaikan yang paling drastis adalah ya pada tahun 2023 ini, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ada komponen kenaikan khususnya adalah di akomodasi dan di masair. Ini ya contohnya di 2016 ya? Iya, jadi seperti itu komponen biaya penerbangannya itu yang paling tinggi memang di situ, yaitu biaya luar negerinya. Kemudian kalau yang di indirect cost itu memang layanan di luar negeri itu adalah ya di Madinah, terus kemudian juga pada di Arafah dan tadi Mina dan Musdalifah itu. Yaitu. Jadi 3,3 kalau yang di direct cost-nya itu 3,9 ambil 4 triliun. Itu mampu kemudian diberikan bantuan dari dana yang dikelola itu oleh Kementerian Agama. Jadi setoran awal yang ngumpul dan nilai manfaatnya 91 triliun tadi itu 50%, sehingga 35 juta, kan ringan. Nah sekarang dikelola oleh lembaga yang di dalamnya ada penugasan untuk mengembangkan dana itu pada investasi yang aman, dan jumlah dananya 166 triliun, kok tidak bisa melakukan katakanlah
mereduksi biaya-biaya yang tadi disebutkan dalam direct cost dan indirect cost itu yang ada di dalam negeri dan di luar negeri. Mestinya harus sama seandainya ada kenaikan. Jadi yang menjadi pertanyaan itu, kita tidak mempermasalahkan bahwa ada biaya naik itu memang wajar. Tapi kemampuan untuk mengembangkan dana yang sudah terkumpul itu, apabila itu nilai manfaatnya itu bisa maksimal, maka kenaikan harga yang tadi disebutkan oleh Pak Dirjen itu tidak jadi masalah bagi BPKH. Sekarang target kinerjanya tuh berapa triliun yang akan bisa diperoleh dari dana yang dikelola 165 triliun itu harus transparan kepada publik. Di awal tahun harus menyampaikan target kinerja saya sekian gitu misalnya. Dari menyusun indikator kinerja, kemudian target kinerja dan evaluasinya. Dari target saya, misalnya target kami di BPKH misalnya mendapat 15 triliun, oh kenyataannya 10 triliun, ya disampaikan aja ke publik. Gitu. Jangan diam-diam saja melakukan suatu kegiatan yang sama dengan pada saat dana itu dikelola oleh Kementerian Agama. Loh, kalau begitulah apa gunanya didirikan BPKH? Itu kan yang menjadi pertanyaan itu, Pak Taufik. Ya, tadi bagaimana dengan biaya masyair yang memang ditetapkan naik oleh pemerintah Arab Saudi tadi ya, perjalanan ke Arafah, Mina dan Musdalifah. Itu ketika pemerintah Arab Saudi menaikkan harga, ya pemerintah Indonesia tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi harus bisa ada penyesuaian. Sebenarnya ada forum negosiasi, itu pembahasan dengan pihak sana. Tentunya Pak Dirjen sudah melakukan itu mungkin ya, dan mudah-mudahan sudah ada penurunan harganya. Tapi komponen-komponen lain yang memang layanan-layanan lain itu kan yang di luar negeri itu, khususnya adalah di Arab Saudi itu kan banyak. Tidak hanya sewa tenda dan bermukim di Arafah, kemudian Mina dan Musdalifah kan tidak hanya itu saja. Termasuk transportasi dari Madinah ke Mekah atau dari Jeddah ke Mekah misalnya seperti itu kan mesti dilakukan. Itu yang bisa dinegosiasikan lagi sehingga kehematan-kehematan itu bisa muncul dan disampaikan ke publik bahwa akhirnya ketemu 90 juta misalnya ya, harus disampaikan sudah negosiasi atau belum. Kalau belum berarti ya tidak bisa melaksanakan kehematan keuangan negara gitu. Yang seharusnya itu harus menjadi contoh tuh. Lembaga seperti Kementerian Agama itu untuk banyak melakukan kehematan penggunaan keuangan negara dan keuangan publik, termasuk dana masyarakat itu. Sehingga kehematan itu bisa spillover-nya itu pada kegiatan positif untuk meringankan biaya haji itu. Kalau dikatakan subsidi, saya kira juga tidak pas subsidi, mau itu duitnya jamaah haji atau calon jamaah haji. Dan setiap tahun keluar nilai manfaatnya, tidak akan habis itu. Dari aspek kelanjutan, pinter-pinternya BPKH sekarang mengelola dengan baik. Dalam mengelola dan menimbulkan nilai manfaat yang maksimal. Jangan apa adanya saja. Baik, kita sudah mendengarkan banyak terkait masukan-masukan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dana ibadah, dana penyelenggaraan haji ini agar memberikan nilai manfaat yang lebih kepada para jemaah, termasuk dari penjelasannya Pak Hilman tadi terkait apa saja sebenarnya komponen biaya yang menyebabkan adanya penyesuaian ongkos haji 2023. Nah, selanjutnya saya yakin teman-teman yang sudah bergabung, teman-teman media khususnya dan juga masyarakat sudah penasaran nih, ingin bertanya, dan saya akan mencoba membuka pertanyaan yang sudah masuk lewat kolom chat Zoom. Saya akan bacakan satu persatu. Ada Kiki dari Koran Gala Bandung. Ini kepada Pak Hilman pertanyaannya pertama. Bagaimana sebenarnya calon jemaah haji tahun ini ditetapkan berangkat, tapi tadi dia tidak bisa melunasi sisa ongkosnya, dan ini kasusnya banyak ternyata Pak Hilman. Bagaimana solusinya? Ya, jadi gini, sampai saat ini kami belum pernah mendapatkan data ataupun laporan Pak terkait dengan banyaknya gitu ya jamaah haji yang tidak bisa melunasi BPIH gitu. Uang BPIH baru diumumkan dan nanti per embarkasi kan nanti biayanya beda-beda kan. Nah ini saya tidak tahu ini data dari mana, tetapi
menurut kami saat ini biaya yang diajukan sudah proporsional, artinya masih dalam daya jangkau calon jamaah yang akan berangkat tahun ini, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti ada kasus ada jamaah yang tidak bisa berangkat? Tentu saja kita juga mendorong untuk bisa berjuang sama-sama karena memang menyelenggarakan atau berangkat haji itu dalam Al-Quran maupun hadis atau berbagai sumber lainnya itu juga perlu persiapan yang matang, yang siap, ya, istitoah maliyah, istitoah badaniyah, gitu ya, kemudian istitoah kesehatan juga saat ini, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kasusnya baik karena disebabkan oleh tidak mampu melunasi BPIH kalau ada, ya, ataupun tidak sehat tahun ini, ataupun tidak mungkin berangkat ini karena faktor lain, bisa diundur untuk tahun depan. Saya kira itu solusi yang paling memungkinkan untuk saat ini. Ya, mudah-mudahan saja itu bisa diterima jawabannya. Kemudian yang kedua, sebelum ke pertanyaan berikutnya, saya mengomentari Pak Yasin, ya. Memang saat ini Pak Taufik juga ada dua mazhab, ya, dengan haji itu berdasarkan masukan jamaah juga, ya. Pak Dirjen katanya ini haji sekarang ini terlalu mewah, hotelnya terlalu bagus, di Masyair ada kasur, gitu ya, di Arafah ada kasur, di Mina tuh kasurnya, ya, kita jadi tidur. Tidak seperti dulu, katanya. Dulu kita betul-betul merasakan getirnya, gitu ya, perjuangan untuk melaksanakan haji. Ya, makan juga dan seterusnya dan seterusnya. Jadi saya juga berpikir saat ini sebetulnya jamaah itu orientasinya apa, dan ternyata banyak juga yang ingin mendapatkan kesederhanaan pada saat melaksanakan ibadah haji. Tapi pada saat yang sama ada penilaian kepuasan makanan, kepuasan tempat tinggal dan lain-lain yang dinilai juga oleh lembaga publik. Nah, ini menjadi satu dilema sebetulnya bagi kita, sebetulnya semangat dan filosofi untuk penyelenggaraan haji itu akan bagaimana. Nah, ini jadi pertanyaan kita ke depan tentunya, termasuk juga mengenai layanan hotel, gitu ya. Apakah harus dekat dengan Makkah ataukah lebih dekat dengan Arafah, gitu ya. Saat itu dari periode Pak Yasin juga sudah ditetapkan, ya, jaraknya sekian dan seterusnya, itu sebagai standar. Nah, standar yang sama bila kita ikuti tentu saja secara biayanya juga menjadi cukup tinggi, gitu ya. Tetapi kalau kita lepas dari itu dengan konfigurasi yang lebih lentur, nah, ada konsekuensi juga pada layanan jamaah. Misalnya hotel menjadi lebih jauh, lebih murah, lebih terjangkau selama masih ada bus sholawat dan lain-lain. Ini pikiran-pikiran ini muncul dalam rangka kompromi, ya, antara kemampuan jamaah dan juga layanan yang harus kami sediakan. Nah, terakhir terkait dengan ini saya sebetulnya membaca data-data, justru kami ingin seperti, ya, kalau Kemenagnya, ya, seperti zaman periodenya Pak Yasin, gitu ya, bahwa persentase jamaah, ya, BP-nya terhadap BPIH itu waktu itu kan sampai 70%, 75 atau 65, 68, gitu ya. Nah, jadi sebetulnya ini yang ideal, kecuali memang apa yang disampaikan Pak Yasin tadi, BPKH cukup produktif untuk ke depan dan meningkat beberapa digit lah untuk hasil investasinya. Karena saya berdiskusi juga dengan mitra-mitra kami di Saudi, apa sebetulnya bayangan Anda kalau Anda dalam posisi saya untuk saat ini, ya, untuk haji ke depan. Kata mereka yang saat ini menjadi syarikah, you have to start investment instead of spending. Bahwa kita tidak cukup saja saat ini dengan membelanjakan biaya haji, karena pasti akan mahal, akan naik. Tapi kalau Indonesia mulai berinvestasi di sana dari segi penginapan, transportasi dan lain, atau akomodasi, konsumsi dan sebagainya, dapur, ataupun investasi yang lain, maka kemudian itu akan membantu. Karena kalau kita tidak masuk ke level itu, kita akan ngejar terus kenaikan biaya-biaya. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Hilman. Kita akan mencoba untuk melihat pertanyaan berikutnya. Ada dari media atau mungkin dari masyarakat yang telah mengikuti dialog ini. Oke, dari Hilmi Setiawan dari Jawa Pos. Ke Pak Hilman lagi nih, kapan sebenarnya jemaah harus mulai melakukan pelunasan? Ada fenomena jemaah yang membatalkan daftar haji di sejumlah daerah. Tadi sudah dijawab juga, ya, belum mendapatkan data soal ini. Kapan sebenarnya untuk mulai pelunasan, ya Pak Hilman?
sesuai dengan mekanismenya bahwa setelah disepakati dan DPR, kami kemudian harus menerjemahkannya dengan kepres ya. Dalam kepres itulah muncul misalnya untuk Aceh itu berapa. Kalau yang tadi 49,9 juta itu kan biaya rata-rata ya, 49,8. 49,8 itu biaya rata-rata. Nanti ada yang 52 juta, ada yang 51, ada yang 47 bayarnya dan seterusnya. Nah, ini pelunasan akan dilakukan setelah kepres keluar dan kami berharap pada bulan Maret dalam waktu 1 bulan jamaah sudah bisa melakukan pelunasan. Bagaimana fenomena pembatalan daftar haji? Ya, saat ini pendaftaran haji memang juga cukup tinggi Pak pembatalannya. Yang sejauh ini kami tahu memang lebih banyak disebabkan oleh antrian yang cukup panjang, sementara sebagian besar jamaah menyadari bahwa dengan usianya saat ini mereka juga harus harus realistis bahasanya seperti itu ya. Bahwa mungkin kalau saya masih harus menunggu 12 tahun lagi, bagaimana sementara usia saya sekarang segini, udah saya akan pindah ke umroh dan lain sebagainya. Meskipun kami di Kementerian Agama dan juga PPK sudah mewadahi adanya pelimpahan jamaah yang tidak bisa berangkat karena usia. Nah, saya kira sementara ini jawaban saya seperti itu ya, karena kalau terkait dengan pembatalan karena pelunasan saya belum dapat angka atau data ataupun laporan. Baik, mudah-mudahan saja tidak ada ya Pak Hilman. Kita akan melihat satu pertanyaan terakhir lagi dari media atau dari masyarakat. Apakah masih ada untuk Pak Hilman dan juga Pak Yasin terkait dengan penyesuaian biaya haji 2023? Oh, ini ada, masih ada dari Mas Hilmi Setiawan dari Jawa Pas. Untuk Pak Yasin hari ini, usia BPKH masih relatif muda. Kira-kira investasi di mana yang aman dan juga bisa memberikan manfaat atau return lebih tinggi, ini mungkin termasuk dengan pengelolaan dana haji yang ideal itu sebenarnya seperti apa Pak Yasin? Iya, kalau di undang-undang sekarang, Undang-Undang 34 tahun 2014 tentang BPKH ya, yang sekarang ini tidak banyak melakukan manuver investasi, khususnya di sektor real, misalnya di perkebunan, atau di perhotelan, atau di katakanlah apartemen, itu belum ada. Mungkin di portofolio juga kurang maksimal. Yang jelas, ketidakmaksimalan dari BPKH itu bukan karena usianya muda atau karena ya, itu kan ada persyaratan untuk masuk, yaitu orang yang mengenal untuk mengembangkan dana itu, kenal dunia bisnis dan punya jaringan untuk bekerja sama. Nah, faktanya misalnya kalau kita merefer pada tabung haji Malaysia itu, dia punya anak perusahaan dan dia berkolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lain yang menimbulkan return yang aman, walaupun itu di sektor real, begitu. Faktanya keuntungan itu selalu naik walaupun di masa pandemi yang saya sampaikan tadi. Jadi misalnya saja ya, pemain mobil ya yang usianya muda misalnya dari Korea itu, kalau memang ditekuni dengan baik maka dia bisa menciptakan teknologi yang katakanlah yang istilahnya itu sama atau hampir sama dengan produk-produk Eropa maupun produk Jepang. Demikian juga walaupun BPKH itu baru, tapi kalau orangnya itu terpilih secara teliti dan mereka profesional di bidangnya, masih akan bisa melakukan kemampuan untuk mengalokasikan dananya itu untuk memilih investasi yang bisa mendatangkan nilai manfaat yang maksimal. Itu. Jadi tidak muda dan tuanya ya. Negara tua yang tidak maju juga banyak, misalnya negara yang muda yang merdekanya itu baru-baru saja juga relatif lebih cepat di dalam melakukan pengembangan dan memajukan negaranya. Misalnya Singapura itu kan juga 63 dibanding Mesir misalnya yang sudah lama sekali dia tuh ada tuh negara itu. Korea juga lebih muda dari Indonesia, tapi lebih maju di bidang-bidang tertentu, misalnya dalam teknologi informasi maupun otomotif dan lain sebagainya. Intinya bagaimana pengelolaannya? Begitu. Bagaimana pengelolaannya dan memilih orang-orang yang memang sesuai dengan keahliannya. Ya, istilahnya the right man in the right place. Jadi yang mampu mengembangkan itu jangan hanya didasarkan atas kenal
Atau hanya dari sisi integritasnya saja tapi tidak bisa mempunyai kemampuan mengembangkan, kan nanti tidak bisa maksimal itu yang dihasilkan oleh BPKH itu. Itu Bung Taufik. Baik, ini pertanyaan yang sama juga untuk Pak Hilman ini. Sebenarnya bagaimana sih pengelolaan yang ideal dan juga efektif dan juga aman yang bisa memberikan manfaat atau return lebih tinggi nantinya, Pak Hilman? Ya, ini lebih tepat ke BPKH ya. Jadi nanti saya khawatir saya memasuki ruang ini ya. Tapi ya tentu semua sepakat bahwa BPKH juga kita dorong untuk melakukan investasi dan bahkan membuat semacam ya anak perusahaan seperti disampaikan Pak Yasin tadi, betul gitu ya. Misalnya saat ini mereka sudah punya bank muamalat, ya kira-kira nanti apa yang akan dilakukan dengan akuisisi bank itu ya dalam segi pembiayaan yang lebih akseleratif. Yang kedua tentu saja harapan dari mitra-mitra kita bahwa saat ini ekosistem ekonomi haji dan umroh kan belum terbangun kuat gitu ya. Jadi kami dalam 1 tahun terakhir ini mengkampanyekan penguatan ekosistem ekonomi haji agar produk-produk dari dalam negeri itu pun juga bisa bersaing dan dapat digunakan pada saat pelaksanaan ibadah haji. Ribuan ton beras ya untuk jamaah haji dan umroh ya, daging, rendang, ya, sayur bayur dan lain sebagainya yang selama ini yang menurut Al-Quran surat Al-Hajj ayat 28 liyashhadu manafi'a lahum itu masih dikuasai oleh entitas bisnis dari Thailand, Vietnam dan China ya, plus Malaysia. Jadi terakhir rendang kita sudah menggunakan rendang Thailand tahun lalu, tahun ini rendang Malaysia yang sudah masuk, dan kita memiliki komitmen untuk mendorong penguatan ekosistem ekonomi haji itu. Nah, karena kita ini belum terbangun ekosistem, memang investasinya agak besar, ya, termasuk sebetulnya bagaimana sustainabilitas dari bisnis yang terkait dengan haji, pelayanan haji ini juga sudah harus menjadi bagian dari Indonesia, yang kita tidak hanya berperan sebagai konsumer dengan spending 17, 18 sampai 20 triliun mungkin nanti setiap tahun dan itu habis dalam 1 bulan, tapi kita juga ada manfaat ya yang bisa kembali kepada masyarakat, petani, nelayan dan sebagainya. Nah, BPKH juga sudah harus bisa melihat itu sebagai satu peluang bahwa keterlibatan mereka untuk memperkuat ekosistem ekonomi haji juga pertama mungkin ke depan itu akan mengurangi biaya-biaya yang atau kita bisa melakukan lebih banyak efisiensi ya, termasuk dengan hotel-hotel yang kapasitas besar. Kami sudah koordinasi juga dengan asosiasi-asosiasi. Yuk kalau BPKH sewa atau beli manajemen dalam 2-3 tahun hotel-hotel tertentu yang mendapatkan tempat bagi di mata ya travel umroh mungkin akan dipakai gitu ya, dan ini sudah kita sosialisasikan ya, mudah-mudahan ini juga terus berkembang karena memang saat ini beberapa hotel sudah disewa oleh Malaysia sekian tahun ya, kita pun sama. Nah, kemudian yang kedua dari sisi Kemenag juga kami sedang memikirkan dan merumuskan bisakah kita dan bolehkah kita untuk melakukan kontrak-kontrak jangka menengah ya, 3-5 tahun umpamanya dengan hotel tertentu, dengan perusahaan catering tertentu, dan akomodasi perusahaan tertentu ya, sehingga nanti tidak tiap tahun naik seperti yang kita bayangkan, tetapi sudah terbaca dari awal gitu ya. Dan itu juga punya dampak bagi kita dalam memberikan peluang bagi Indonesia dalam rangka untuk melakukan ekspor komoditas-komoditas yang diperlukan gitu. Nah, saat ini kan memang kami akui belum bisa melakukan kontrak-kontrak yang bahkan untuk medium terms kontrak gitu ya, kita belum sampai ke situ, dan kami baru mempelajari beberapa kontrak milik negara lain yang sudah berani melakukan itu termasuk Malaysia, sehingga nanti enak Pak kalau komoditas Indonesia masuk ya, mitra-mitra dapur-dapur kita itu yang menjadi mitranya Kementerian Agama atau pemerintah Indonesia juga sudah siap untuk menampung produk-produk dari Indonesia secara konsisten, baik melayani jamaah haji maupun umroh. Saya kira ya ada bayangan ke situ ya. Mungkin mudah-mudahan BPK segera tahun ini sudah COVID sudah lepas, dan saat ini mudah-mudahan mereka bisa lebih agresif. Saya kira itu aja.
Mudah-mudahan saja optimalisasi pengelolaan biaya ibadah haji ini bisa segera dilakukan ya. Terima kasih atas pernyataannya Pak Hilman. Dan sebelum kita mengakhiri dialog hari ini, saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing narasumber untuk memberikan pernyataan penutup. Pertama dari Pak Yasin, harapannya ke depan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia ini seperti apa? Ya, jadi masing-masing lembaga ini kan didukung oleh dua lembaga, BPKH dan Kementerian Agama. Ini harus close cooperate, artinya secara dekat harus bekerja sama untuk mencari efisiensi untuk pengeluaran biaya atau penyewaan yang ada di luar negeri. Itu kan menjadi poin penting. Jadi poin yang harus diefisienkan itu adalah biaya maksimal dari direct cost itu maupun indirect cost itu, khususnya penerbangan dan layanan haji di luar negeri, khususnya di Saudi Arabia itu, yang tadi sudah dijelaskan, itu harus ditawar, jangan dibiarkan saja. Terus yang kedua, BPKH harus bisa berperan aktif di dalam mengembangkan yaitu nilai manfaat dari dana yang dikelolanya. Jadi melebihi dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Jangan sampai terbalik, di Kementerian Agama dikelola bisa memberikan kemurahan atau memberikan potongan harga terhadap biaya atau BPIH, itu biaya penyelenggaraan ibadah haji, sementara BPKH kok malah ini dinaikkan, padahal dana yang dikelolanya lebih besar, sehingga perlu standar dan target yang harus ditetapkan. Dari dana yang dikelola, aset-aset yang liquid yang bisa dimanfaatkan untuk investasi, itu targetnya berapa triliun, itu nilai manfaat yang akan yang ingin dicapai di tahun yang bersangkutan. Nah, demikian juga Kementerian Agama, khususnya Dirjen Haji itu juga harus membuat standar layanan apa di dalam indikator kinerjanya itu, terus kemudian dicantumkan dengan targetnya, sehingga orang itu bisa langsung melihat seperti apa yang direncanakan dan seperti apa target itu dicapai. Transparan disampaikan kepada publik bahwa masing-masing punya kinerja gitu loh. Baik. Sehingga apabila kurang itu dijelaskan reasoningnya, ini kenapa kok tidak tercapai itu. Nah, selama ini belum kita dengar dari BPKH khususnya ya. Nah, lebih bagus juga dari Kemenag khususnya Dirjen Haji itu semua harus memasang target seperti itu yang bisa dievaluasi oleh siapapun. Transparan disampaikan, itu bentuk transparansi dan akuntabilitas dari dua lembaga itu kepada publik, karena dananya adalah dana dari umat itu. Itu aja ya. Baik, terima kasih Pak Yasin. Terakhir dari Anda Pak Hilman, singkat saja apa harapannya untuk penyelenggaraan ibadah haji 2024 ke depannya? Baik, terima kasih. Saya kira semangatnya sama Pak. Kita mendorong untuk semakin terbuka, semakin transparan dan akuntabel dalam penyelenggaraan ibadah haji ini. Dan kita tentu saja juga terbuka ya, berdiskusi dengan berbagai pihak. Kami juga menggandeng berbagai pihak ya, perguruan tinggi maupun pusat-pusat studi untuk ya, merumuskan dua hal. Tadi disampaikan pertama oleh Pak Yasin ya, mengenai standar layanan. Insya Allah sebagiannya sudah ada. Yang kedua adalah standar pembiayaan. Dan ini juga penting bahwa ke depan proyeksi pembiayaan haji sudah bisa terbaca dengan baik dan standar yang jelas untuk layanan maupun standar biayanya. Karena saya kira kita tidak bisa setiap tahun itu harus berdebat panjang, polemik di media setiap saat ya untuk biaya haji per tahun. Jadi ini kan yang kita saksikan selama ini, termasuk tahun lalu. Tahun lalu saya ajukan 42 juta, ramainya sama dengan saat ini gitu ya. Saat ini saya ajukan 69 juta karena ingin mencari format ideal seperti periodenya zaman Pak Yasin. Itu juga ramai. Ya, tapi ini kan sejarah ya. Sejarah yang 10 tahun terakhir memang biaya saran awal tidak ada penyesuaian. Nah, kita berharap juga dari segi pembiayaan ke depan lebih sistemik, lebih proporsional sehingga jamaah itu sudah siap-siap, tenang ya, kemudian juga mereka tahu kapan akan berangkat dan kira-kira biayanya berapa. Nah, mudah-mudahan semua ini kita lakukan dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan haji bagi jamaah Muslim di Indonesia yang saat ini sudah terdaftar. Demikian Pak Taufik. Baik, tentunya kita semua berharap bahwa penyelenggaraan ibadah haji ke depannya akan lebih optimal sehingga tidak memberatkan setiap calon jemaah yang ingin beribadah
ke Tanah Suci. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Yasin yang sudah hadir pada hari ini, pengamat perhajian Indonesia dan juga Inspektur Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia 2012-2017 atas insight-nya pada siang hari ini, dan juga kepada Bapak Hilman Latif selaku Dirjen Pelaksana Haji dan Umroh Kementerian Agama Republik Indonesia yang telah bergabung juga berdiskusi pada siang hari ini, dan kepada seluruh rekan-rekan media dan juga masyarakat yang sudah mengikuti dialog sejak awal. Demikian FMB 9 hari ini, semoga dialog ini bisa memberikan informasi dan menambah pengetahuan serta wawasan kita. Terima kasih atas kehadiran para narasumber dan Forum Merdeka Barat 9 Fakta Bicara dari Lingkar Pertama. Saya Taufik Imansyah, sampai jumpa.